wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan saudara-saudariku yang kemuliakan ya. Jadi majamirhumul uluwah yang disebutkan lebih dari 80 riwayat hadis menyebutnya bahwa itu adalah wewangian penduduk surga. Imam Ibn Hajar menjelaskan al-uluwah itu adalah kayu wangi yang dibakar. Kalau dibakar maka wangi, mewangikan ruangan, pakaian. Al-Imam Nawawi Hujjatul Islam menjelaskan di dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ya semacam udul indi kalau di dunia, itu seperti kayu gahru dari India. Kita di Kalimantan juga punya itu memang baunya wangi. Kita bertanya sekarang, kenapa harus pakai itu? Karena itu pewangi yang lebih kuat daripada minyak wangi spray untuk pewangi ruangan. Dia kuat sekali. Kecil saja segini, itu mungkin satu ruangan ini bajunya akan wangi berhari-hari. Kalau yang asli itu udul hindi atau gahru yang asli, itu harganya bisa 1000 US dollar 1 kilogramnya. Kalau yang ada sekarang campur menyan, campur sedikit minyak indinya cuma 1 ml, campur dikit sana sini, baunya pusing orang akhirnya. Ya, pulang ke rumah, kamu dari mana sih? Dari kuburan apa dari mana sih baunya begini? Ya, hadirat saudara-saudariku yang muliakan, ini yang mesti kita pahami. Namun ada juga hal seperti ini yang mesti kita luruskan. Jadi kalau menggunakan gahru itu untuk mewangikan ruangan, ya emangnya nggak boleh diganti pakai spray pewangi? Ya boleh-boleh saja, tapi kan kembali kepada usulnya atau sebabnya adalah mewangikan ruangan. Mau pakai spray, mau pakai gahru, udahlah repot pakai bakar-bakar bara segala, nanti tumpah ke tendang anak-anak. Udah pakai spray aja pewangi ruangan, ya tidak apa-apa. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai hal-hal yang wangi. Namun ada hal-hal yang bersifat adat istiadat namun menyimpang dari syariah. Ini perlu diluruskan. Walaupun hukumnya bukan suatu kabair atau ini, seperti misalnya yang kecil-kecil saja, ini hampir di banyak tempat nih di Indonesia hampir sama. Apa? Kalau menikah jangan ngelangkain kakaknya, nggak boleh. Hal seperti ini tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kalau sudah jodohnya duluan adiknya, jangan sampai kita memikirkan nanti dulu, kakaknya dulu. Secara adat ya, tapi bertentangan dengan syariah. Syariah tidak pernah melarang itu. Jangan kita melarang hal yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga tambahan sedikit, bahwa ada hal-hal yang baru yang mesti ada di dalam kehidupan kita, yang muncul di dunia ini yang tidak ada di masa Nabi. Nah, gimana ini sekarang? Seandainya kita jelaskan saja narkotika, heroin, padahal Nabi sudah bilang innal halal bayyin wa innal haram bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Heroin hukumnya apa? Belum ada di masa Nabi. Nabi hanya melarang saat itu arak. Ini heroin bentuknya bubuk, bukan minuman. Namun kita mempunyai dalil yang memperkuatnya. Kullu muskir haram. Semua yang memabukkan haram. Jadi kiasnya ke narkotika, karena dia memabukkan, mau berupa cairan, mau berupa bubuk, mau berupa tablet. Nah, saudara-saudariku yang memuliakan, hal itu yang perlu kita pahami. Hal-hal yang baru yang muncul, selama hal itu baik dan bermanfaat, walaupun adat istiadat dari manapun, boleh kita lakukan. Seperti baju, lampu dan lain sebagainya. Hal ini belum ada di masa Nabi SAW, namun membawa manfaat bagi kita, kita lakukan selama tidak bertentangan dengan syariah. Demikian. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Habib. Dan pemirsa, sambil menantikan istirahat sejenak sesaat lagi, kita akan mengisi sisa waktu ini dengan berdialog dengan salah satu intelektual muda Muhammadiyah, yaitu Ustadz Haidir, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Silakan Ustadz.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Salaman dulu, mic-nya cuma satu jadi gantian. Oke. Oke, Ustadz, tadi kita langsung mulai saja. Tadi kita telah banyak mendengar dari Habib paparan tentang sejarah Indonesia, bahwa ternyata banyak perpaduan antara Indonesia dengan Arab, bahkan dengan bahasa-bahasa. Nah, secara akademis Anda adalah salah satu orang yang concern dengan penelitian di seputar sinkritisme. Mungkin ini adalah bahasa akademis juga. Pembaruan antara agama dan budaya. Bisa dikisahkan sedikit tentang ini? Ya, terima kasih Mas Agung. Jadi sebenarnya sebelum Islam datang ke Mekah Al-Mukarramah dan di Jazirah Arab pada umumnya saat itu, masyarakat Arab sesungguhnya melakukan sinkritisme yang luar biasa. Nah, sinkritisme yang dimaksud di situ tentu saja adalah sinkritisme yang bersifat teologis, sinkritisme yang mengganggu tauhid. Karena di situ ada Lata, ada Uzza, ada Tuhan-Tuhan besar kecil yang itu menjadi puja-puji bagi masyarakat Arab saat itu. Jadi sungguhnya dari sisi teologis kita bisa lihat itu menjadi model teoritik pertama bagaimana sinkretisme itu hadir di masyarakat Arab waktu itu. Nah, Rasulullah ketika hadir di Mekah Al-Mukarramah waktu itu sesungguhnya adalah ingin memurnikan itu, ingin memurnikan sinkretisme. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah sinkretisme cuma bersifat teologis? Tentu saja tidak. Tadi Habib sudah banyak menyinggung bahwa sinkretisme itu ada juga yang bersifat budaya. Nah, mungkin yang bersifat budaya namanya bukan sinkretisme, tapi sungguhnya akulturasi, begitu. Akulturasi. Nah, dalam konteks akulturasi ini mungkin Islam tadi juga Habib banyak menyebut hadir di mana-mana, menyebar kemana-mana dengan berakulturasi, bercampur baur dengan berbagai macam budaya setempat. Misalnya kayak di Indonesia ya. Di Indonesia ini tasbih sinkretis enggak gitu ya. Atau misalnya ziarah kubur sinkretis enggak gitu. Nah, beberapa research, beberapa penelitian mengatakan terutama tentang ziarah kubur misalnya. Kenapa Muhammadiyah kok seolah-olah sebutlah misalnya mengharamkan ziarah kubur. NU kemudian tidak begitu. Nah, ini secara antropologis bisa dijelaskan bahwa perkembangan dakwah Muhammadiyah itu kan di pedalaman Jawa saat itu, di Jogja dan di beberapa tempat pedalaman Jawa. Sementara NU itu di pesisir, di Pantura. Apa yang membedakan itu? Sehingga kemudian mempunyai manhaj atau metodologi pendekatan Islam yang berbeda, terutama dalam soal ziarah kubur dan yang lain semacamnya misalnya. Karena apa? Karena misalnya masyarakat Jawa di pedalaman itu kalau ziarah kubur bukan ziarah kubur, tapi adalah meminta ke kuburan itu sendiri gitu. Nah, ini tentu saja sama dengan masyarakat pra-Islam, yaitu ya distorsi tauhid di situ. Nah, sementara masyarakat Islam di mana NU berkembang itu kalau ziarah kubur ya ziarah kubur saja, jadi mendoakan orang yang meninggal. Dan itu di hadis-hadis kan disebutkan banyak bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal adalah juga sunnah Rasulullah SAW. Iya. Baik, Ustadz Haidir, kita akan tahan sejenak dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan lanjutkan lagi dialog tentang akulturasi antara agama dan budaya, tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Jalan bareng dia itu seru, tapi tidak saat panas. Aku